Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi dengan saya Yayan Suryana dalam channel Babe Yayan Ceger. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang bab sodakoh sunnah. Jadi ada yang bertanya kepada saya tentang masalah sodakoh yang diharamkan, ya, sodakoh sunnah yang diharamkan. Sodakoh tapi hukumnya haram, berdosa kalau kita bersedekah. Ya, nanti kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Takrir Syadidah fil Masailil Mufidah tangan Syekh Zainuddin Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith, ya, di sini dalam bab sodakoh tatawu, ya, di sini terangkan bahwa sodakoh ini banyak, ya, ragamnya, ya. Sini terangkan tentang padilahnya, hukum-hukumnya, kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sodakoh yang dianjurkan, ya, dan ada yang makruh, ya, yang berkaitan dengan sodakoh sunnah, ada juga yang haram, ya. Jadi para jemaah semuanya, sodakoh itu adalah pemberian seorang muslim kepada saudaranya lah, ya, baik berbentuk manfaat atau berbentuk barang dan uang. Jadi kalau kata sodakoh itu masih umum, ya, kita memberikan yang bermanfaat kepada orang lain, ya, kita punya ilmu, ya, kita sedekah ilmu, berarti kita punya tenaga, kita berikan membantu orang lain, berarti kita sedekah tenaga. Kita punya pikiran, ya, kita berikan pikiran kita untuk membantu orang lain, itu sedekah pikiran. Ada juga di sini sedekah yang agak khusus, ya, diantaranya sedekah barang atau uang atau makanan, ya. Maka di sini ayat-ayat dan hadis-hadis sangat banyak lah, ya, mungkin para jemaah semua sudah pada ma'ruf, ya, pada tahu lah tentang fadilah sedekah, ya, sangat banyak sekali, bisa menarik rezeki, bisa menolak bala, bisa menjauhkan daripada meninggal sul khotimah, akan mendapatkan kesenangan di alam kubur, ya, dan akan menarik rezeki. Banyak sekali ya fadilah sedekah, baik ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini fikihnya saja yang akan saya bahas. Maka di sini adapun hukum-hukum yang terkait tentang sedekah sunnah, ya, kalau sedekah wajib itu namanya zakat, ya, zakat itu sedekah wajib hukum. Kalau ini sedekah sunnah, ya, jadi pemberian seorang muslim kepada orang lain yang tidak dibatasi waktu dan barang tertentu. Jadi ini termasuk kepada ibadah mutlak, ya, ibadah yang bebas, yang tidak dibatasi tempat dan waktunya, kapan saja, di mana saja, dan apa saja yang diberikan, ya. Jangan barang yang haram, maka itu namanya sedekah. Adapun hukumnya di sini ada 4. Yang pertama adalah wajibatun, ya, hukum sedekah yang pertama adalah wajib. Yang bagaimana it'amut ta'ami lil mudtarri bisyarti kaunihi fadilan an hajatihi. Jadi sedekah yang wajib adalah memberikan makanan kepada orang yang sangat membutuhkan, dengan syarat, ya, kebutuhan dia itu sudah tercukupi atau ada lebih lah daripada kebutuhan dia. Jadi seandainya kita membutuhkan dengan keluarga kita, istri kita, anak kita membutuhkan, ya, uang 50.000 rupiah, ya, cukuplah untuk makan satu hari dengan keluarga. Kemudian datanglah teman kita, dia tidak punya uang sedikit pun, tidak punya beras, ya, 1 biji pun, ya, minta bantuan kepada kita, ya, minta bantuan kepada kita.
uang di kita itu cuman ada 50 ribunya, ya cukup untuk kita aja, ya. Maka di situ ya kita ya nggak bisa memberikan kepada orang lain, ya kita harus mendahulukan keluarga kita dulu. Tapi kalau seandainya kita punya uang lebih daripada yang 50 ribu itu, maka kita wajib membantu orang yang sedang sangat membutuhkan, ya. Tuh, bahkan di zaman para sahabat itu ya, walaupun dia sangat membutuhkan, tapi ada sahabat yang lain, temannya, ya, dia juga sangat membutuhkan, dia lebih baik memberikan kepada orang lain daripada mementingkan dirinya sendiri, ya. Memang sahabat ahlaknya mulia sekali. Tapi kalau menurut fikih, ya bukan menurut rasa bukan ini. Kalau fikih itu bukan perasaan, ya. Jadi kalau menurut fikih udah yang 50 ribu itu udah buat keluarga aja. Adapun yang lain biarkanlah mereka mencari kepada yang lain lagi, ya. Untuk kita itu tidak bisa berikan kepada yang lain karena kita tidak ada lebih, kecuali kalau kita ada lebih maka kita wajib membantu saudara kita yang sedang membutuhkan, begitu. Yang kedua, mandub, ya sunnah. Jadi yang asal daripada sedekah itu kan sunnah, ya dapat pahala. Kalau kita melaksanakan diberi pahala, tidak melaksanakan ya tidak disiksa. Yang ketiga adalah makruh, ya makruh bersedekah. Apa? Kenapa sedekah sunnah ini jadi makruh? Artinya ya sedekahnya ya kurang bagus lah, ya khalqus sunnah, ya. Jadi makruh itu kita akan atas sadaqu birrodi, ya. Jadi kita bersedekah dengan sesuatu yang kira-kira penerimanya itu apa ya, kurang senang hati lah, ya. Contoh kita bersedekah baju, tapi bajunya ya baju jelek, ya. Atau kita memberikan apalah itu yang kira-kira penerimanya itu ya agak enak juga gitu, ya. Ya kalau kita mau sedekah biar senang yang menerimanya ya harus yang bagus, ya. Itu makruh, ya. Nggak dosa, cuma makruh doang gitu. Lebih baik ya kalau kita memberikan sesuatu itu yang memuaskan hatinya, itu barulah bisa menyenangkan saudara kita dan nanti kita akan disenangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya adalah haram, ya. Kita bersedekah sunat tapi hukumnya haram, berdosa. Kepada siapa? Atasadduqu ala man yasta'inu biha ala maksiatin bi qarinatin. Jadi sedekah sunnah yang hukumnya haram itu adalah sedekah kepada orang yang mana dengan sedekah itu dapat menolong dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan indikasi tentunya, ya. Ada orang pemabuk nih, ya. Itu kalau tidak mabuk sehari itu rasanya gimana gitu. Kemudian dia tidak punya uang pada hari itu, kemudian minta uang kepada kita, ya. Maka kita gak boleh memberikan kepada dia karena kita tahu ada korinah indikasi bahwa itu memang hobi mabuk, ya, hobi mabuk. Jadi jangan dikasih uang, ya. Jadi setiap pemberian kita, ya, kepada orang lain yang kita tahu ada indikasi bahwa pemberian kita itu akan dipakai untuk menolong maksiat dia kepada Allah, maka itu hukumnya haram, ya. Walaupun sedekah itu hukum asalnya sunnah, ya, bisa jadi haram, begitu, ya. Adapun sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sedekah tatawu di sini adalah ya ada 9. Di antaranya sunnah ketika kita bersedekah adalah al-israru biha illa idza kana mimman yuqtada bihi. Sunnah disembunyikan, dirahasiakan. Bahkan ketika kita bersedekah sunnah ketika tangan kanan kita bersedekah ya tangan kiri kita jangan sampai tahu, begitu kan. Kecuali ada orang mimman yuqtada bih, ya. Kecuali bagi orang yang emang banyak pengikutnya supaya orang lain mengikuti perbuatan dia, ya. Jadi fal afdalu izharuha, maka lebih utama bagi orang yang menjadi public figure lah, ya,
Dia memberikan contoh kepada orang lain sehingga walaupun tidak rahasiakan ya, sehingga orang lain yang melihatnya ikut ikut atau mengikuti kebaikan sedekah dia ya. Maka dulu juga zaman Nabi ada ya, yang mana sedekah sahabat yang pertama yang membantu orang yang dari kaum yang hijrah ya, kemudian dibantu oleh sahabat yang pertama, kemudian yang lainnya itu mengikuti ya. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, man sanna fil Islam bisunnatin hasanatin falahu ajruha wa ajru man amila biha. Ya, barang siapa yang memulai dengan kebaikan, ya dia berikan contoh sedekah nih biar orang lain ikut ya, maka falahu ajruha wa ajru man amila, maka bagi dia itu dapat pahala sedekah dia dan sedekah pahala kebaikan-kebaikan orang yang mengikuti dia, gitu ya. Wala yanqusu min ujurihim syai'un, dan tidak dikurangi kata Nabi Muhammad SAW daripada pahala-pahala tersebut. Bagi orang-orang public figure, ustadz, kiai, kalau bersedekah dia ditunjukkan agar menjadi contoh ya gak apa-apa ya. Tapi bagi orang yang tidak punya pengikut ya itu lebih baik disamarkan saja ya. Dan itu masalah hati ya, masalah ria atau gak ria ya, di situ kita harus bisa menjaga hati ya, di antara kita memberikan contoh dan ingin yang ria itu ya beda-beda tipis ya. Harus bisa menjaga hati aja itu. Urusan hati mah urusan kita sama Allah ya. Jangan kita memponis orang lain, kalau urusan hati jadi ponislah diri kita sendiri ya. Yang kedua ya, sedekah itu sunatnya adalah ala qori wil akrob ya, kepada kerabat yang lebih dekat dulu ya. Kemudian sumal qori bil abaan, kemudian kepada saudara kerabat yang agak jauh, wal jari kemudian tetangga ya, wal adui kemudian musuh kita, wal khair dan ahli-ahli kebaikan, kemudian wal muhtajin dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi sedekah ini ya ada tertibnya ya, agar kita tidak kalau tidak tertib itu ya terkadang orang ada celaan dari orang lain ya. Ada seorang yang baik tuh, dia rajin sedekah, cuma sedekahnya kepada orang lain, sedangkan saudara sendiri ya jarang dia kasih. Akhirnya kan saudara dia dan orang lain yang sering dikasih sedekah itu kan ngobrol ya. Itu kata orang lain yang suka dikasih itu, oh kamu punya saudara baik banget ya, suka ngasih sama saya ya. Kata saudaranya, ini mah gak beres ya, Arika batur bagernya, Arika dulur koret. Makanya di sini ada tertibnya ya. Kalau kita mau bersedekah, utamakan dulu keluarga ya, setelah itu baru tetangga, terus musuh kita kasih aja, terus orang-orang yang ahli kebaikan ya, kemudian orang-orang yang membutuhkan. Maka sunat tertib ya, tertib. Yang ketiganya adalah kita at-taharru, itu at-taharru azminatil fadilati kal jum'ah wa ramadan. Kemudian kita bisa memilih waktu ya, bersungguh-sungguh memilih waktu yang utama, seperti kita bersedekah di hari Jumat, di bulan puasa, atau di 10 akhir bulan puasa, atau 10 awal bulan Zulhijjah, atau pada hari Asyura dan bulan-bulan hurum ya, bulan-bulan yang mulia, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab nih, bulan sekarang ya. Ini adalah kita bisa sunnah memilih waktu untuk bersedekah, sunnah, karena padilahnya, keutamaan dan pahalanya lebih banyak dibandingkan di waktu-waktu yang tidak ada keutamaannya. Nah, gitu. Kemudian at-tahar amkinatil fadilati ya. Kemudian kita sunnah memilih kalau sedekah tempat-tempat yang utama, seperti Mekah, Madinah ya, Baitul Maqdis ya, dan tempat-tempat yang diberkahkan Allah Subhanahu wa taala. Di majelis-majelis ya, kita bersedekah itu sunat memilih tempat juga ya. Sedekah kita di Masjidil Haram itu pahalanya lebih besar. Ketika kita sholat 1 rakaat bandingannya 100.000 rakaat, maka sedekah pun ketika kita sedekah 1 ya dibalasnya 100.000 lagi sama Allah. Maka bersedekahlah, pilih tempat dan pilih waktu, itu disunatkan. Kemudian bersedekahlah kepada apa yang disukai ya, yang membutuhkannya.
yang butuhkan dia sukanya apa, makanannya bolu, bisa kirim bolu ya. Yang akan kita sedekahi emang kesukaannya dia apel, sedekah apel gitu ya. Itu sunahnya gitu. Jadi bersedekah dengan apa yang disukai oleh penerimanya gitu. Terus ada mul ayatku nabiti bin nafsin wa bishrin, dan yang bersedekah ini disunatkan untuk apa, membaguskan hati ya, dan bersedekah dengan senang hati dan gembira lah ya. Jangan sampai kita bersedekah tapi wajah kita cemberut ya, nanti kan yang menerima juga ya agak tersinggung, atau kata-kata kita dijaga juga kalau memberi. Jangan sampai kita ada kalimat yang berindikasi untuk menghinakan atau merendahkan ya. Kalau kepada guru kita mewajibkan sodako ya, atau ke orang tua itu hadiah saja, hadiah, atau jangan sodako lah, jangan sendiri sodako lah gitu lah ke guru banyak. Atau kolot itu hoyong katuang ingin kemakan rezeki saya gitu, itu dia tetap sedekah, cuman ya kalimatnya agak diperhalus lagi ya. Jadi kita harus hati dan wajah kita harus ceria juga ya. Jangan sampai yang menerimanya juga kayaknya kurang ikhlas sih, ulah sebaik itu tah ya. Nah kemudian yang kedelapannya, yang ketujuhnya ialah Allah yatma'a fi du'a ilmu tolahu liyakmulalahul ajru. Jadi janganlah kita mengharapkan ketika kita bersedekah itu agar didoakan kepada orang yang diberi itu ya. Jadi orang baik mereka 2000 ke musafir doa panjang yang didoakan segala ya, gak usahlah, kita beri aja ya. Itu mau doain mau kagak terserah, yang penting Allah maha melihat ya, Allah maha mendengar, Allah tahu, dan pasti semua orang berbuat baik itu ya didoakan oleh kaum muslimin ya, dan akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang 9, atasadduqu bima faddola an hajatihi illam yashuk alaihi as-sabru ala daiki in syakko kuriha ya. Ini seperti tadi, jadi bersedekahlah, barang yang disedekahkan itu adalah barang yang lebih daripada hajat kita ya, kecuali kalau kita sudah kuat sabarnya untuk menanggung ketidakadaan ya, seperti para sahabat yang sobar itu ketika orang lain membutuhkan ya, dia juga butuh, maka dia mendahulukan orang lain ya. Itu sunatnya demikian. Adapun yang sedekah yang makruh adalah ya sedekah dengan sedekah dengan sesuatu yang emang penerimanya itu ya, kira-kira kita kalau sedekah baju butut gitu-gitulah seperti itu, atau uang sangat kecil sekali ya. Zaman sekarang sedekah 1000 atau deh ya tuh. Nah, semacam itu lebih baik dihindari. Kalau bisa ya kita memberi yang penerima itu senang gitu. Kemudian ahlus sodaqati man ikhtalata malu bihram ya, dan kita makruh ya berkaitan dengan sedekah atau itu menerima. Nah, kita menerima sedekah dari orang yang hartanya ini ada indikasi campur antara halal dan haram ya. Dia punya warung 2 ya, yang pertama warung sembako, yang kedua warung minuman keras ya. Kita kasih uang, maka itu makruh ya. Kalau mau diambil ambil aja, kita suzon bahwa uang yang dikasih kepada kita itu ya uang dari warung sembako itu, tapi yang lebih baik kita jangan ya. Karena apa? Karena innal harama yajuru ila ma'asiyat wa innal halala yajuru ila ta'at. Setiap yang haram ini akan menarik kita untuk berbuat maksiat, dan yang halal itu yang menarik kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan berpengaruh akan ibadah kita ya. Adapun yang haram ya, yang pertanyaan tadi jadi sedekah itu kepada orang lain ya, sedangkan kita membutuhkannya ya. Kita itu punya uang 50.000 ya, itu cukup untuk keluarga. Kalau diberikan kepada orang lain, kita harus makan apa ya. Atau kita punya hutangnya 50.000 ya, kemudian orang lain nih minjem duit atau minta duit kepada kita 50.000, sedangkan hutang itu harus dibayar hari ini ya, maka utamakan kita sedekah atau bayar hutang ya. Bayar hutang dulu karena sudah jatuh tempo sekarang ya, biarkan aja itu yang minta-minta, apalagi yang
eh, mintanya kan masih banyak lagi lah orang yang bisa dia dipintain tolong selain kita begitu. Jadi seandainya kalau ada pilihan antara bayar hutang dan sedekah, utamakan mana? Ya, kalau hutangnya jatuh tempo hari itu dan kita secara johir tidak akan ada masuk uang lagi nih, ya maka kita nggak boleh sedekah, kita bayar hutang dulu. Tapi seandainya kita belum jatuh tempo, ya kita nggak apa-apa sedekah dulu ya. Jatuh tempo hutangnya 10 hari lagi, kita ada uang sekarang, ada yang minjam, ya ada yang mau sedekah, sedekah aja dulu. Mudah-mudahan berkahnya sedekah itu, hutangnya itu bisa terbayar karena belum jatuh tempo. Begitu ya, ilmu tentang sedekah, mudah-mudahan kita nambah ilmu, kita bisa mengamalkan. Jadi kalau kita beramal sesuai dengan ilmunya, insya Allah ya, dan dibagi hati ikhlas akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.